Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Karunia, NIM 27, ingin menjelaskan mengenai pasar modal syariah. Pasar modal syariah ialah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam hutang, ekuitas atau saham, instrumen derivatif maupun lainnya. Adapun prinsip syariah yang harus dipenuhi adalah terhindarnya pasar modal syariah dari unsur perjudian atau maisir, ketidakpastian atau gharar, sistem bunga atau riba, ketidakadilan atau dolim, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh syariah. Prinsip pasar modal syariah yaitu yang pertama, instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus sejalan dengan prinsip syariah yang terbebas dari unsur riba atau gharar. Yang kedua, emiten yang mengeluarkan efek syariah berupa saham ataupun suku harus mentaati semua aturan syariah. Yang ketiga, semua efek harus berbasis pada harta dan transaksi real, bukan mengharapkan keuntungan dari kontrak utang piutang. Yang keempat, semua transaksi tidak mengandung gharar atau spekulasi. Prinsip-prinsip pasar modal syariah mengenai penyebab haramnya transaksi ada lizati, haram karena zatnya. Dalam implikasi di pasar modal syariah, yaitu efek yang diperjualbelikan harus merupakan representasi dari barang dan jasa yang halal. Contoh ada tadlis atau penipuan, yaitu contohnya keterbukaan atau transparansi informasi. Yang kedua, larangan terhadap informasi yang menyesatkan. Yang kedua ada takrir, contohnya larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek transaksi, baik dari sisi pembeli maupun si penjual. Yang ketiga, riba fadl, larangan atas pertukaran efek sejenis dengan nilai nominal yang berbeda. Yang keempat, riba nasi'ah, larangan atau perdagangan efek fiskal income yang bukan merupakan representasi ain. Riba jahiliyah, contohnya larangan atau short selling yang merupakan bunga atas pinjaman. Yang terakhir ada bai najsi, larangan melakukan rekayasa permintaan untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal dengan cara menciptakan false demand. Yang kedua, penyebab haramnya transaksi tidak ada akadnya. Contohnya ada rukun dan syarat. Larangan implikasi di pasar modal syariah yaitu larangan atas semua investasi tidak dilakukan secara spot. Yang kedua ada takluk. Implikasi di pasar modal syariah yaitu transaksi yang settlement-nya dikaitkan dengan transaksi lainnya atau menjual saham dengan syarat. 2-in-1, implikasi di pasar modal syariah itu ada 2 transaksi dalam satu akad dengan syarat. Yang pertama, objek yang sama, pelaku yang sama, dan periode yang sama. Konsep dasar pasar modal syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal bersumberkan dari Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan. Jadi, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Kriteria bagi emiten dan perusahaan publik adalah tidak melakukan kegiatan usaha seperti perjudian dan permainan yang tergolong judi, perdagangan yang tidak disertai barang atau jasa,
perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu, bank berbasis bunga, perusahaan pembiayaan berbasis bunga, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, judi atau maisir seperti asuransi konvensional. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib mendatangi dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan, serta wajib menjamin bahwa produk pasar modal syariah. Yang pertama, suku, surat berharga yang merepresentasikan kepemilikan aset oleh investor lewat penerbitan surat utang dengan berbasis syariah. Yang kedua ada saham syariah, yaitu sebuah surat berharga yang mencerminkan suatu kepemilikan atau hak atas suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten, di mana dalam kegiatan usaha dengan cara pengolahannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga ada reksadana, wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat suku. Di dalam suku, Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor Kep 181 BL 2009 sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dengan mewakili bagian pernyataan yang tidak terpisah atau tidak terbagi aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Yang terakhir atas kepemilikan aset atau investasi tertentu. Karakteristik yang pertama merupakan bukti kepemilikan suatu aset, manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu. Yang kedua, pendapatan yang diberikan berupa imbalan, margin bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Yang keempat, memerlukan adanya underlying aset penerbitan. Yang kelima, penggunaan proses harus sesuai dengan prinsip saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh yang pertama, emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan usaha tidak bertentangan dengan syariah dalam peraturan tersebut, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi, perdagangan tidak disertai barang atau jasa, perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu, bank berbasis bunga, perusahaan pembuayaan berbasis bunga, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau judi, antara lain asuransi konvensional, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, menyediakan barang atau jasa dengan barang haram bukan karena zatnya, atau barang atas jasa yang merusak moral bersifat mudarat. Yang terakhir, melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. Kriteria yang kedua yaitu rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%. Kriteria yang terakhir ada rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 1%. Reksadana syariah itu ada 4 macamnya. Yang pertama, reksadana saham adalah yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola bersifat ekuitas. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap adalah sebagai besar komposisi portofolionya di efek berpendapat relatif tetap seperti obligasi syariah. Yang ketiga, reksadana pasar uang adalah investasinya ditetapkan pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun.
Yang keempat, reksadana